Bab 11. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Karena kecelakaan di pantai hari itu, wajah Qin Muchi menjadi tidak begitu baik selama 2 hari berikutnya, dan dia juga menyindir Xiatong, yang hampir saja menghina dan menyindir. Di saat yang sama, Xiatong diam-diam bersiap untuk melarikan diri. Dia mengamati bahwa setiap pagi sekitar jam 4, Ni Sheng, asisten Qin Muchai, akan naik helikopter ke timur, pergi ke negara tetangga untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari, dan kembali sekitar jam 6 atau 7 pagi. Dan 2 jam di tengahnya adalah waktu emas ketika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Alat yang bisa membantunya melarikan diri adalah beberapa speedboat yang diparkir di pantai barat Pulau Saiyue. Karena keluarga Xia dimulai sebagai tempat rekreasi, meskipun Xiatong hanyalah anak haram, dia telah membaca segala macam fasilitas hiburan sejak dia masih kecil. Mengendarai speedboat adalah hal yang mudah baginya. Besok pagi adalah hari dia memilih untuk melarikan diri. Tapi malam ini, ada lagi siksaan rasa malu. Saat ini, dia dan Qin sangat membeku. Bahkan di tempat tidur, dia enggan mengucapkan sepatah kata pun padanya. Setiap kali dia masuk, dia cepat dan mendesak. Dia tidak memikirkan apakah dia siap atau tidak. Dan malam ini masih sama. Larut malam, Xiatong berbaring dengan tenang di tempat tidur. Ketika pendulum di dinding diketuk untuk ke-12 kalinya, pintu dibuka. Xiatong tiba-tiba tidak bisa bernapas. Sisi tempat tidur tenggelam, sesosok tubuh tinggi membungkuk. Dia tidak berkata apa-apa, seperti biasa, melepas baju tidurnya, mengancingkan pinggangnya. Xiatong berbaring membelakanginya, kelelahan karena hasratnya yang tak ada habisnya. 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam berlalu. Dia akhirnya merasa puas, berhenti, Xiatong sedikit lega. Tanpa diduga, sepasang tangan tiba-tiba terulur dari belakang, mencubit dagunya dan memaksanya untuk memandangnya. Kamu tampak gugup malam ini. Dalam kegelapan, dia mengelus garis pinggang ketatnya dan bertanya sambil berpikir. Yi, Xiatong dengan lembut gemetar, Musao, aku tidak. Dia bersenandung dingin dan memutar kulit di pinggangnya, jangan katakan padaku kebohongan yang tidak tulus. Xiatong, katakan padaku, apakah kamu senang denganku? Xiatong berhenti dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia terkekeh beberapa kali dan menarik tubuhnya, aku membajakmu, memenjarakanmu, merasukimu, dan membuatmu kehilangan semua keindahan dalam hidupmu. Xiatong, apakah kamu membenciku? Dengarkan kebenarannya, tentu saja. Qin Muchi mengangkat alisnya. Membenci. Dia tertawa terbahak-bahak, menundukkan kepala dan menggigit bibirnya, seolah sangat puas dengan jawabannya, aku menyukaimu yang begitu pemberontak. Jangan mengaku kalah, biarkan aku memiliki keinginan untuk mengendalikan penaklukan. Dia meraih tangannya, meletakkannya di bibirnya, dan menciumnya. Dia berbisik, kapan aku bisa menggiling cakarmu hingga rata dan mencabutnya, dan membiarkanmu patuh padaku. Berdiri, sekali lagi tidak ada peringatan untuk masuk. Xiatong mengerutkan kening. Rasa sakit yang menusuk di tubuhnya membuatnya tanpa sadar menggenggam bahunya. Kukunya sangat cekung. Dia menyelipkan beberapa luka berdarah di bahu Qin banyak. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan keras, Xiatong, kamu milikku. Di tengah malam, orang-orang di sekitar mereka sudah tertidur. Hanya lengannya yang kuat masih sangat posesif di pinggangnya, pria ini bahkan dalam tidurnya, begitu mendominasi dan kuat. Xiatong tidak bisa tidur sepanjang malam, dia tidak bisa tidur. Di udara semacam itu bercampur dengan aroma dingin David, cukup kuat hingga membuatnya tercekik. Pada pukul 4 tengah malam, dia mendengar suara. Helikopter lepas landas, dan jantungnya tiba-tiba menegang, karena dia mengerti bahwa kesempatannya telah tiba. Dia terus berbohong selama 10 menit sebelum dengan hati-hati melepaskan lengannya dan berpura-pura pergi ke toilet. Setelah menunggu di toilet selama 3 menit, sampai dia yakin Qin Muchi tidak mengetahuinya, dia berjingkat keluar dari villa. Saat ini, tidak ada seorang pun di Pulau Saiyue, begitu hitam hingga tidak ada cahaya sama sekali. Begitu dia keluar dari pintu villa, Xiatong mengeluarkan senter yang telah dia siapkan dan berlari ke pantai barat sesuai dengan rute yang telah diatur sebelumnya. Dan di belakang Xiatong tidak bisa melihat dengan jelas, dia diam-diam mengikuti seseorang, menatap sosok yang tergesa-gesa itu tanpa ekspresi, seperti seekor macan kumbang yang menatap mangsanya dalam kegelapan. Setelah berlari ke pantai barat, Xiatong tidak bisa menyeka keringatnya.
Kebingungan lepas kendali speedboat, dicoba, bisa dipakai. Dalam hatinya, dia melompat dan menginjak mesin. Dia ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri. Meskipun semuanya, dia juga ingin melarikan diri. Biarkan dia tercekik di neraka di bumi. Ketika dia mengemudikan speedboatnya, Qin Mucai akhirnya keluar dari kegelapan, dengan sepasang mata biru tajam seperti elang memperhatikan sosok itu dengan dingin. Rambut hitamnya tersebar di bahunya sesuka hati. Angin laut meniup rambutnya, semakin mempercantik wajah cantiknya. Gaun tidur emas gelap yang berubah menjadi gelap juga membuatnya terlihat sangat jahat. Meletakkan ponselnya, dia pergi ke speedboat lain. Anak kucingnya gelisah lagi. Sepertinya dia harus menemukan cara agar dia belajar patuh. Siatong mengemudikan speedboat selama hampir 10 menit. Laut pada pukul 4 sepi seperti genangan air mati yang mendidih. Tidak ada apa-apa selain suara gemericik air. Siatong merasa takut tanpa alasan. Dia bersiap untuk mempercepat, tapi suara yang sama datang dari belakang. Begitu punggungnya membeku, secara naluriah dia tahu apa yang terjadi. Dia menoleh, dan tangannya di speedboat mulai bergetar. Ini Qin banyak aku. Dia datang, dan dia menemukannya melarikan diri. Dia datang untuknya. Hati dan pikiran Siatong terbelah, tangan dan kakinya bingung untuk mempercepat beberapa langkah. Siapa tahu, Qin Muzi di belakangnya sepertinya sengaja. Dia cepat beberapa langkah, dia juga cepat beberapa langkah, selalu mengikuti di belakangnya beberapa langkah posisi, waktu yang tepat dan dia bermain petak umpet. Qin Mucai dengan dingin melihat sosok halus itu. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk menangkapnya kembali. Dia ingin dia mengalami akhir dari pengkhianatannya. Saat Siatong hendak meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat, speedboat di belakangnya tiba-tiba datang ke depannya, lalu berbelok dengan cepat dan menabraknya dengan keras. Kepala Siatong tiba-tiba menjadi kosong, pria ini, tanpa diduga berpikir, dia gila. Pada saat speedboat bertabrakan dengan keras, tubuh Siatong terlalu kaku untuk bergerak hingga dia mendengar suara gemuruh yang keras di telinganya, wanita bodoh, lompat. Seolah-olah secara naluri, dia melompat keluar dari laut di depannya, dan di belakangnya ada ledakan, bang. Laut yang gelap menenggelamkan inderanya, dan rasa tercekik melonjak. Dia lupa bahwa dia tidak bisa berenang. Meski dia menggaruk dan menendang dengan keras, tubuhnya masih mulai terjatuh. Air laut yang asin membanjiri matanya, hidungnya, mulutnya sepanjang waktu, sampai ke bawah. Kali ini, dia akan mati. Hingga ia merasakan tangannya memeluknya, seperti menangkap sedotan sebelum ia meninggal. Dia melingkarkan tangannya di pinggang tuannya dan akhirnya keluar dari laut dengan kekuatan itu. Ho ho, Siatong terengah-engah, sudah lemah tidak bisa berkata apa-apa. Speedboat lain dari jauh ke dekat. Niseng melempar tali setelah mendengar beritanya. Qin Mucai meraih tali di satu tangan dan naik ke speedboat dengan Siatong di tangan lainnya. Siatong mulai memuntahkan air dengan kuat, wajahnya memucat, dan tubuhnya kering seperti saluran pembuangan, tanpa kekuatan apapun. Niseng melihat bahwa dia benar-benar sengsara. Dia mau tidak mau menyerahkan sebotol air, tetapi Qin Muci melambaikannya dan air mineral itu jatuh ke laut. Dia mencibir, kamu baru saja berani dan cakap. Mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Biarkan kamu tinggal dengan nyaman di villa, kamu tidak ingin lari ke laut untuk memberi makan hiu. Siatong, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Siatong terbaring di tanah sambil terengah-engah, tidak berbicara. Qin Muci membungkuk dan meraih rahangnya dengan kasar, memaksanya untuk melihat ke atas. Siatong, jangan berpura-pura mati untukku. Aku tahu kamu tidak ingin berada di sisiku, aku tahu kamu ingin melarikan diri, Don gak ngangka gerakan kecilmu dan usus kecilmu yang bungkuk. Entahlah, akhir-akhir ini kamu memperhatikan mengamati apa yang kulihat di mata. Menurutmu mengapa speedboat ini harus berhenti di sini? Aku hanya ingin menaruhnya di sana untuk menjebakmu. Kamu pikir itu akan membiarkanmu pulang? Jangan bermimpi. Tidak ada cukup solar di dalamnya. Paling-paling kamu akan ditinggalkan sendirian di laut, menunggu untuk dimakan hiu. Siatong tertegun dan menatapnya dengan tak terbayangkan. Qin Mucai, apakah kamu bermain-main denganku? Dia mencibir, bukankah aku bermain denganmu setiap hari? Siatong sangat marah hingga dia gemetar. Dia mengulurkan tangan untuk memukulnya, tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Dia balas mencibir dan berkata, apa yang kamu banggakan, Qin Mucai?
Anda hanya bisa menjadi cukup lemah untuk menindas wanita tak berdaya seperti saya. Jika kamu mampu dan cukup kuat, kamu memiliki kemampuan untuk bertarung dengan ayahmu, kamu memiliki kemampuan untuk melindungi wanita tercinta Manro, kamu memiliki kemampuan untuk tanpa ampun menamparkan untuk melempar untuk datang, si musim panas Tong dipukuli hingga kacau, sisinya memakai wajah setengah hari semua tidak bisa bereaksi untuk datang. Niseng melihat sesuatu yang salah. Dia dengan cepat meraih mata merah Qin Mucai, Tuan Muda, ayo kita kembali ke pulau terlebih dahulu. Kami sekarang berada di tengah laut. Ini benar-benar berbahaya. Wajah Qin Muci penuh dengan kejahatan, mencibir, Siatong, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Lalu dia mengambil tali di perahu, mengikatkan simpul keras pada Siatong, pergelangan tangan, dan mengikat ujung lainnya ke palang pengaman di samping speedboat. Siatong terkejut, Qin banyak, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bajingan, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Qinmu terlepas dari perlawanannya, membungkuk untuk menahannya, matanya seolah-olah sangat dingin, Siatong, aku akan membuatmu menyesal. Lalu dia melemparkannya ke laut. Tuan Muda, seru Niseng. Qin Muci berkata, berlayarlah untukku. Lebih sedikit, kata-kata Niseng tiba-tiba berhenti di bawah tatapan dingin Qin Mucai, dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain menyalakan mesin. Ada pemandangan aneh di laut, speedboat putih melaju di depannya, dan terjadilah ombak yang besar. Di tengah ombak, ada sosok yang lemah. Tangannya diikat ke speedboat dengan tali, dan dia terpaksa melakukan perjalanan melalui laut. Punggungnya panas, tapi air di bawah punggungnya dingin dan panas. Siatong ingin berteriak, namun dia terus mengatupkan bibirnya, karena dia tahu bahwa pria yang berdiri di geladak saat ini ingin dia menyerah dan memohon belas kasihan. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dia tidak bisa. Niseng sedikit tidak sabar dan ingin memperlambat, tapi dia segera dikenali oleh Qin Mucai. Niseng, apakah kamu juga ingin mengubur wanita itu? Saya tidak berani. Niseng menunduk dan meningkatkan kecepatannya. Perasaan kesemutan di belakangnya semakin intens. Sesekali air laut membanjiri mulut, hidung, saluran telinga hingga perut, gelombang rasa mual. Seluruh tubuh seakan dipenuhi timah, bahkan membuka mata pun merupakan semacam harapan yang berlebihan. Langit berangsur-angsur mulai memutih, Siatong menatap langit dengan berat, sepotong cahaya biru, rasa sakit pingsan di masa lalu. Dadanya tertekan, seolah-olah ditutupi lapisan air garam yang kental, dalam keadaan linglung, seolah ada sepasang tangan yang terus-menerus menekan dadanya. Tiba-tiba, Siatong mengeluarkan banyak air liur, lalu jatuh ke tanah lagi. Seluruh tubuhku seperti genangan lumpur, dan aku tidak bisa bergerak. Di depannya adalah Qin Mucai, setengah telanjang, duduk di sampingnya, basah, kulit tembaganya terkena sinar matahari, tubuhnya sangat bagus. Tak ingin melihatnya, Siatong memilih memejamkan mata dan terkesiap. Belum mati, Qin Muci mengejek, saya pikir betapa sulitnya hidup Anda, tapi ternyata seperti itu. Siatong menutup matanya dan tidak berbicara. Dia tiba-tiba meraih bahunya, mengangkatnya, dan mengguncangnya dengan keras, jangan berpura-pura mati untukku. Jika kamu tahu itu salah, minta maaf padaku. Tubuhnya sangat lelah, dan bahunya hampir patah. Siatong membuka matanya dan menatapnya dengan sinis, Qin banyak, kamu sangat konyol. Ada apa denganku? Kenapa aku harus minta maaf? Petik 2. Kamu Qin Muci sangat marah sehingga dia memegangi lehernya lagi. Percaya atau tidak, mengapa kamu ingin mengancamku lagi? Mata Siatong lebih ironis, atau kamu ingin membunuhku? Jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri. Dengan itu, dia mencoba yang terbaik untuk mendorong Qin Mucai menjauh dan berdiri dengan susah payah. Dia hendak berjalan menuju laut. Qin Muci terkejut dan meraihnya, apa yang kamu lakukan? Siatong berteriak dan melepaskan tangannya, kamu tidak peduli. Kemudian dia tersandung dan berlari menuju laut. Dalam waktu singkat, air laut pun terendam hingga pinggangnya. Kamu gila? Wajah Qin Mucai jarang menunjukkan kepanikan, berlari ke punggungnya dan memeluknya, kembalilah bersamaku. Saya gila. Siatong berjuang keras, dan suaranya penuh dengan air mata, aku gila. Aku ditangkap di tempat yang aneh oleh orang gila sepertimu. Tempat itu ditutup sepanjang hari dan sepanjang malam. Tempat itu ditempati, dilanggar, dan dihina. Jika aku tidak melampiaskan amarahku, aku akan gila. Siatong, kembalilah bersamaku. Qin Muci memeluknya,
tapi dia menggigit dagunya dengan keras. Darah merah meluap. Qin Muzi kesakitan, tapi dia masih memegang tangannya. Qin Banyak, kamu binatang buas, lepaskan aku. Aku ingin mati, biarkan aku mati. Bahkan jika aku mati, itu lebih baik daripada tetap di sisimu dan disiksa dan dirusak olehmu. Aku bermimpi membunuhmu. Bang! Dia tiba-tiba melepaskannya, Xia Tong terjatuh ke laut. Matanya tidak lagi hanya panik, menjadi dingin dan tajam, seperti pedang, proyeksi keras pada tubuhnya. Xia Tong tiba-tiba merasa takut, dan melangkah mundur, semakin menyebar semakin dalam lautnya. Lebih baik mati daripada tetap di sisiku. Qin Muci tertawa, bermimpi ingin membunuhku. Suasana suram di sekujur tubuhnya membuat Xia Tong secara naluriah sadar akan bahayanya. Xia Tong berbalik dan ingin lari, tapi sudah terlambat. Sepasang lengan yang sehat mengaitkan lehernya dari belakang, dan tubuh bagian bawahnya di dalam air terjerat erat oleh sesuatu seperti ular boa, yaitu paha kuat seorang pria. Qin Banyak menekan telinganya ke belakang dan berkata, "Karena kamu tidak takut mati, apakah kamu masih takut hidup?" Dia meletakkan tangannya di sekelilingnya dan membuka kancing pijamannya satu persatu. Pada saat yang sama, matanya tertuju padanya, mengamati reaksi di wajahnya. "Xia Tong, bukankah kamu bilang kamu membenciku? Salah satu tombolnya rusak. Apakah kamu tidak bermimpi membunuhku? Yang lainnya, jika kamu sangat membenciku, kenapa kamu tidak hidup dengan baik dan menunggu untuk melihat seberapa besar reputasi kini hancur?" Dada putih bersih Xia Tong terlihat. Petik 2, Xia Tong, apakah kamu ingin mencoba perasaan di laut? Dia membujuknya, setengah dingin, setengah panas, gairah antara cinta dan benci seperti itu, pastinya sangat mengasyikkan, apakah kamu ingin mencobanya? Saat pijamannya terbuka, dia membalikkan tubuhnya dan memberinya ciuman yang kuat. Dinginnya air laut hampir membekukan darah Xia Tong, namun panas di depan tubuhnya membuat tubuhnya terbakar tanpa disadari. Rambut hitamnya yang berantakan berkibar di sepanjang ombak, seperti rumput laut. Nafas hangatnya terus bernafas di telinganya, anggota badannya berantakan. Pulau sepi, kegelapan tak terbatas tepian cinta dan benci, bahkan Xia Tong pun mulai kabur. Kota A, rumah musim panas. Xia Wanlin memecahkan vas porselen biru dan putih yang langka. Pengurus rumah tangga Wang Ma meraihnya dan berkata, "Oh, nona muda, ini vas favorit tuannya. Jika hatimu tidak nyaman, kamu bisa memarahiku." "Mengapa mengeluarkannya?" Xia Wanlin duduk dengan marah, "Panggilkan 1 yuan untukku." Setelah beberapa saat, seorang pria masuk dari pintu. Ciri-cirinya tampan, tubuhnya tinggi, sepasang mata emas gelap, seperti permata yang meleleh. Di hadapan pria memiliki temperamen feminin yang seksi, namun tidak tampil banci. "Ah Yuan, apakah kamu sudah menemukannya?" "Qi Xiang Yuan, Nona Hui, bawahan saya telah mencari ke seluruh kota A, dan mengirim orang ke Prancis, Denmark, Provence, Hawaii, dan tempat lain, tetapi belum ada yang ditemukan." Xia Wanlin menggebrak meja dengan marah, "Itu semua hanya sampah. Keluarga Xia menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukungmu. Mereka bahkan tidak dapat menemukan 2 orang pada saat kritis. Apa yang biasanya mereka lakukan untuk makan?" Sejak pernikahan 3 hari lalu, tunangannya tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, tetapi juga merampok embrio murahan Xia Tong untuk menghindari pernikahan, yang telah lama menjadi kehebohan di kalangan kelas atas. Saat ini, pemberitaan surat kabar tentang masalah ini tidak ada habisnya, dan segala macam rumor pun bermunculan. Beberapa orang mengatakan bahwa yang selalu disukai putra keluarga Qin adalah Xia Tong, putri tidak sah dari keluarga Xia. Namun, kakak perempuannya telah berusaha keras untuk mengalahkan bebek Mandarin tersebut. Jadi Tuan Muda Qin marah dan menunjukkan pertunjukan yang bagus untuk memenangkan pernikahan. Beberapa orang bahkan mengetahui bahwa Tuan Qin memiliki pacar bernama Lin Manru yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas belum lama ini ketika dia sedang belajar di Jerman. Sehingga sebagian orang berspekulasi bahwa kecelakaan itu kemungkinan besar sengaja diatur oleh seseorang demi mendapatkan musau. Meskipun surat kabar tidak menyebutkan namanya, setiap kata menunjuk pada Xia Wanlin. Akibatnya, banyak sekali paparazi yang menyergap di depan rumah Xia akhir-akhir ini sehingga Xia Wanlin sangat kesal. "Aku bahkan tidak bisa menjaga seorang pria, dan aku memiliki wajah yang aneh untuk pergi jauh." Seorang pria parubaya masuk ke aula. Rambutnya agak beruban, tapi matanya tenang dan tenang.
Dia duduk di sofa dengan kaki terlipat. Ayah, begitu dia melihat bahwa itu adalah ayahnya, Xia Wanlin mencondongkan tubuh ke dekatnya dan berkata, "Dengan salah, suami putrimu dirampok oleh kuku murahan Xia Tong, dan kamu masih harus mengatakan sesuatu yang sinis di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xia Huairen menyipitkan mata, "Itu adikmu." "Adik apa?" Xia Wanlin berkata dengan nada meremehkan, "Ibunya diusir dari rumah Xia pada tahun-tahun itu. 10 bulan kemudian, dia kembali dengan seorang bayi perempuan dan mengatakan bahwa itu adalah anak ayah. Dia mengambil uang itu dan membuang bayinya. Siapa yang tahu jika dia ibu melahirkan benih liar dengan manusia liar di luar. Kamu baik hati dan bersedia memberinya makan. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai saudara perempuanku. Kamu, Xia Huairen tanpa daya menunjuk dahinya, karena kamu mau untuk melakukannya, mengapa tidak melakukannya dengan bersih? Biarkan anak dari keluarga Qin yang memegang kendali. Sekarang bagus. Itu adalah pernikahan yang baik, tapi sekarang semuanya ada dalam sup. Resor di sisi semuanya siap untuk memulai pembangunan. Sekarang keluarga Siamu berada dalam kebuntuan sehingga keluarga Qin berjanji untuk berinvestasi pada mereka. Petik 2. Ayah, tahukah kamu itu? Saat kamu menjadi ayahmu, kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun di mal dengan sia-sia. Langkah mati Lin Manru, kamu benar-benar membuat kesalahan. Ayah, Xia Wanlin genit, putrimu sangat menderita sekarang, kamu masih jatuh ke dalam sumur dan jatuh ke dalam batu. Xia Huairen menepuk tangannya sambil tersenyum dan berkata sambil berpikir, tapi bukanlah hal yang buruk bagi keluarga Qin untuk merampok Xia Tong. Jika kita bisa menggunakan Xia Tong untuk membingungkan Qin Mucai, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melahirkan anak-anak Qin, maka krisis keuangan keluarga Xia kita akan terselamatkan. Tidak mungkin. Xia Wanlin tiba-tiba menjadi bersemangat, aku tidak mengizinkan kuku murahan itu menyentuh Muci. Muci hanya bisa menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Di ruangan yang gelap dan tertutup, hanya ada tempat tidur yang besar dan menakjubkan, dan bahkan secercah cahaya pun tidak dapat menembusnya. Xia Tong diam-diam meringkuk di sudut, tangannya diikat ke tiang tembaga berukir padat, pergelangan tangannya yang putih ramping, dan jejak yang tersebar sangat mengejutkan. Badan sudah tidak sakit, selain mati rasa masih mati rasa. Sudah seharian penuh sejak dia mencoba melarikan diri dengan speedboat kemarin, dan ditangkap oleh Qin Mucai dan dilempar kembali ke ruangan kecil ini. Xia Tong tidak pernah mencoba melarikan diri lagi. Dia diborgol ke tempat tidur. Niseng berjaga di pintu selama 24 jam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di kakinya tergeletak makanan Niseng, 2 piring dan 1 sup, kaya akan isinya, tapi sudah lama didinginkan. Dia tidak mau makan, tidak sama sekali. Air laut yang tergenang di perutnya, bergulung-gulung dengan bau amis, membuatnya merasa jijik. Tiba-tiba, pintu kamar berderit terbuka, dan langkah kaki terdengar dari belakang. Xia Tong tidak menoleh ke belakang. Dia tahu siapa orang itu. Qin Muci perlahan mendekatinya, tangannya membelai punggungnya dari belakang, menyentuh goresan di punggungnya, dan tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dari belakang dan memeluknya. "Kenapa tidak makan?" dia bertanya. Xia Tong tidak ingin berbicara, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Tanpa diduga, dia tidak marah. Dia hanya memeluknya dari belakang dan duduk di pangkuannya. Dia akan mengulurkan tangannya untuk melepas pakaiannya. Xia Tong tertegun, sibuk menarik, dan menatap ke arahnya. "Saya hanya ingin membantu Anda dengan obatnya." Qin menunjuk ke botol di tangannya. "Punggungmu tergores. Jika kamu tidak meminum obatnya, kamu akan meninggalkan bekas luka di kemudian hari." Xia Tong menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Dia kesal dan menariknya, "Xia Tong, kesabaranku terbatas. Bisakah kamu tidak menantang batasku lagi dan lagi?" Xia Tong menundukkan kepalanya, menarik pergelangan tangannya, dan tersenyum pelan, "Benar-benar kotor." "Apa? Aku bilang itu kotor?" Xia Tong mengangkat kepalanya, menatap mata biru tua itu dan berkata, "Qin banyak, aku takut kotor. Jika kamu menyentuhku, aku akan merasa kotor." Qin Muci tercengang. Semua ekspresi wajah cantiknya hilang, seperti patung tanpa vitalitas. Dia tiba-tiba berbalik dan keluar dengan cepat. Ketika dia sampai di pintu, dia memberitahu Niseng, yang berdiri di dekat pintu dengan dingin, tidak ada lagi makanan yang akan diberikan padanya. Lalu dia berkata kepada Xia Tong, "Apakah kamu tidak ingin mati? Maka aku akan membantumu."
Lalu dia membanting pintu dan pergi. Selama 3 hari, Qin Mucai minum dalam kegelapan. Pada hari itu, dia mengeluarkan whisky lagi dan meminumnya cangkir demi cangkir. Ni Seng mendatanginya dan duduk. Dia mengawasinya minum, tapi dia tidak menghentikannya. Sebotol anggur utuh masuk ke dalam perut, bahkan tanpa sedikit pun rasa mabuk. Qin Muci mau tidak mau mengeluarkan sebotol lagi dan bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Ni Seng menggelengkan kepalanya. Qin Mucai mengocok anggur esnya dan tiba-tiba bertanya, Ni Seng, menurutmu apakah aku telah melakukan kesalahan kali ini? Tuan muda, Nona Xia tidak salah. Qin Muci tertawa, aku tahu aku hanya membenci diriku sendiri. Aku tidak bisa melindungi Manru. Dia menyesap anggurnya lagi. Selama memikirkan hari itu di jalan raya, seperti tubuh hitam yang terbakar, dia akan sangat kesakitan. Benci karena ketidakmampuannya sendiri, bahkan orang yang dicintai pun tidak bisa melindungi. Tuan muda, itu hanya kecelakaan. Itu bukan salahmu. Kecelakaan. Qin Muci mencibir, apakah bukti foto yang diberikan oleh detektif masih bisa palsu? Jika bukan karena Xia Wanlin, wanita itu mengirim seseorang untuk merusak mobil, bagaimana mungkin Manru bisa mengalami kecelakaan? Dan mengertakkan gigi, suatu hari nanti, aku akan memaksa keluarga Xia menjadi tidak berdaya dan menguburkannya bersamanya. Tuan muda, Ni Seng tiba-tiba tidak tahu bagaimana berkata, apakah Anda ingin bertemu Nona Xia Tong? Apa masalahnya? Qin Muci memandangnya, dan wajahnya sedikit mabuk. Nona Xia menjadi tidak normal sejak pagi ini. Dia duduk di tanah tak bergerak, menangis dan tertawa beberapa saat, seperti, sebelum kata-katanya selesai, Qin Mucai berdiri dan berjalan cepat ke lantai 2. Dengan tergesa-gesa membuka pintu, Qin Muci melihat sosok halus tergeletak di tanah. Dia maju ke depan dan memeluknya, tetapi hanya beberapa hari kemudian, dia hampir kehilangan lingkaran, dan meridian biru terlihat di pergelangan tangannya yang kurus. Tuan muda, Ni Seng, sekarang cepatlah membakar air panas. Apakah ada obat antipiretik di villa? Saya kira tidak demikian. Qin Mucai menyentuh dahinya, kalau begitu kamu segera membelinya. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk mengundang beberapa dokter dan perawat. Dia mengalami demam parah. Ya, perintah Qin Muci selesai, lalu buru-buru memeluk Xia Tong ke kamar tidur. Seluruh tubuh Xia Tong terbakar, dan kesadarannya tidak jelas. Dia hanya berbisik, sakit, bu. Qin Muci membaringkannya di tempat tidur dan melihat pakaiannya basah oleh keringat, jadi dia menggantinya sendiri. Dia mengambil handuk basah lagi dan menutupi dahinya. Ketika semuanya sudah selesai, dia kemudian menyadari bahwa dia sedang mengurus orang, dan ini adalah pertama kalinya. Sejak Qin Muci merekam, dia tidak pernah kekurangan wanita. Dulu, saat ia merantau di Jerman, segala macam wanita cantik selalu berada di dekatnya untuk menyenangkan hatinya dan bangga berdiri di sampingnya. Bahkan jika ada Lin Manru, sebagian besar waktunya dia membayar, patuh padanya, toleran terhadap kemurungannya, perhatian terhadap ketidakbahagiaannya yang terkadang. Melihat wanita yang sedang tidur di depannya, Qin Muci tiba-tiba merasa dia gila. 1 jam kemudian, Ni Seng membawa seorang dokter dengan rambut pirang dan mata biru. Dokter meresepkan obat, memerintahkan perawat menyiapkan bubur panas, dan menepuk bahu Qin Muci dengan lega, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Hampir jam 2 pagi ketika dokter disuruh pergi. Qin Muci merasa sedikit lelah, jadi dia mandi dulu. Setelah mencuci dengan tidak nyaman, kembali ke kamar tidur Xia Tong. Dalam cahaya lampu dinding yang lembut dan hangat, Xia Tong tidur nyenyak. Rambut hitam panjang menutupi separuh wajah cantik, dan dagu tipis menawan. Bagaimana tubuh lemah seperti itu bisa memiliki keberanian yang begitu besar untuk melawan dirinya sendiri seperti itu? Qin Mucai tiba-tiba menjadi sedikit penasaran. Dia maju untuk mengangkat selimut itu, berbaring di dalamnya dan memeluknya. Bu, dalam tidurnya, Xia Tong sepertinya merasakan sesuatu. Dia memeluk lehernya dengan punggung tangan, seperti memutar rami, dan menyesuaikan setiap inci tubuhnya. Ibu sakit. Xia Tong mendekatkan bibirnya ke mulutnya dan bergumam. Qin Mucai membeku sesaat, lalu menghisap bibirnya, membuka giginya dengan lembut, dan merasakan semua kecantikannya. Lalu dia memeluknya lebih erat. Tutup mata Anda dan nikmati kedamaian dan kelembutan yang langka antara dia dan dia. Cahaya pagi mikrocian masuk melalui celah tirai putih, menyinari wajah yang tenang dan cantik. Xia Tong terbangun dalam kehangatan.
Ketika dia melihat pria jangkung berdiri di samping tempat tidur, wajah cantik hibiskus tiba-tiba ketakutan. Kamu. Dia dengan hati-hati menggulung selimut, menutupi tubuhnya dan bersembunyi di tempat tidur. Mengabaikan kewaspadaan yang disengaja di matanya, Qin Muzi melangkah maju dan bertanya, apakah kamu ingin makan? Tidak, Xiatong menolak dengan sederhana. Menekan amarahnya, Qin Muci berkata, kamu belum makan selama 3 atau 4 hari. Kemarin kamu demam lagi. Jika kamu tidak makan lagi, tubuhmu tidak akan mampu menopangmu. Itu bukan urusanmu. Xiatong melemparkan bantal ke arahnya, kamu keluarlah untukku. Xiatong, Qin Muci naik ke tempat tidur dan melihat bahwa dia ingin bersembunyi. Dia meraih pergelangan kakinya dan menekannya ke bawah, apa yang kamu inginkan? Xiatong tidak dapat menghindarinya dengan segala cara, tetapi menangis dengan salah, saya ingin pergi dari sini. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Qin Banyak, maukah Anda melepaskan saya? Saya mohon padamu, maukah kamu melepaskanku? Air mata seperti manik-manik yang putus seperti kekuatan yang jatuh, Xiatong hanya merasa sangat sedih. Kenapa dia? Kenapa dia? Jelas dia tidak melakukan apapun. Ketidakadilan di antara mereka bukanlah urusannya, mengapa dia terlibat dalam kerusakan dan cedera ini? Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Setelah jeda, Qin Mu akhirnya meraih air matanya. Xiatong tersedak dan mengangguk. Itu bagus. Dia bangun dari tempat tidur. Aku akan melepaskanmu. Teriakan itu berhenti, Xiatong menatapnya dengan ragu-ragu, seolah ada yang tidak percaya, benarkah? Dengan baik, dia dengan gelisah membuka lemari, mengeluarkan kemeja abu-abu tua dan mengenakannya, aku akan melepaskanmu. Tapi premisnya adalah, kamu harus memberiku makanan enak, minum obat dan istirahat dengan serius, dan merawat dengan baik dari tubuhku. Xiatong mengangguk. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka wajah kotornya. Jijik mengatakan, menangis kotor, sakit sampai mati. Cuci mukamu dulu, baru keluar untuk makan. Malam,